Oh teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk matematika SMA, eksponen dan bentuk akar. Di video kali ini kita akan belajar menyederhanakan bentuk akar. Kita sudah belajar di video sebelumnya, kalau eksponen berpangkat pecahan itu sama atau serupa dengan bentuk akar. Nah, di beberapa video ke depan kita akan belajar lebih dalam mengenai si bentuk akarnya. Jangan lupa ya untuk like videonya dan juga untuk subscribe channel Legurles. Dan nanti di sebelah kanan atas pasti akan ada link kumpulan video tentang eksponen dan bentuk akar, sehingga teman-teman bisa belajar dari video yang pertama sampai video yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Kita sudah tahu kalau bentuk akar itu adalah suatu eksponen dengan pangkat pecahan ya. Nah, sebenarnya bentuk akar itu bentuk untuk mencari bilangan pokok dari suatu operasi eksponen. Contoh kita punya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, misalkan kalau dibalik 316 itu sebenarnya X pangkat 3 ya. X-nya itu berapa? Kita ditanya nilai dari X-nya. Maka untuk mencari nilai X-nya, kita bisa menggunakan operasi akar, yaitu akar pangkat 3 dari 316. Ingat juga kita punya sifat ini di mana A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar tuh artinya kita akan mengeluarkan bilangan-bilangan yang ada di dalam akar ataupun variabel-variabel dalam akar sampai si bilangan atau variabel dalam akar itu adalah memiliki pangkat terkecil yang sudah tidak bisa keluar dari akar. Kita bisa mengeluarkan atau mencari bentuk sederhana dari suatu akar dengan membuat bentuk perkalian dari faktor atau faktor prima. Tergantung kebutuhan teman-teman, tergantung kesulitan dari tingkat soalnya. Sebagai contoh, kalau kakak punya di sini bentuk 1296, kita bisa bentuk dia menjadi bentuk seperti ini. Kita punya akar dari 16 dikali 81. Ya, nanti kita akan punya ini adalah berarti 16 bisa keluar dari akar. Kebetulan di sini pangkatnya pangkat 2. Kalau nggak ada apa-apa selalu pangkat 2 ya. Berarti kita punya 4 dikali 81 juga bisa keluar dari akar menjadi 9 ya. Nah, tentunya teman-teman harus hafal sedikit banyak tentang bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu mulai dari 1, 4, kemudian kita punya 9, kita punya 16, 25, dan seterusnya. Usul kakak hafalkan sampai kira-kira di 35 lah. Ya, itu sudah cukup sangat membantu. Harusnya sampai maksudnya di 35 kuadrat sampai di 25 kuadrat itu sudah sering banget ditemukan ya. Tetapi kalau sampai 35 kadang-kadang agak jarang. Jadi kita perlu sedikit untuk menghafalkan lagi. Nah, tapi kan ini kita kalau mau mencari 16 kali 81 ini gimana Kak? Kan belum tentu kepikir ya. Gimana caranya supaya dia kepikir? Nah, supaya kepikir, contohnya di sini kita punya 432. Teman-teman bisa faktorkan ya. Kita pakai yang namanya pohon faktor. Pohon faktor itu tidak harus teman-teman bagi dengan 2, tapi bisa juga dibagi dengan bilangan yang menurut teman bisa dibagi. Sebagai contoh, di sini kita bisa bagi 4 ya. Kita bisa bagi 4 sehingga kita akan dapat nanti di sini adalah 108. 108 masih bisa kita bagi 4 lagi ya. Nanti kita akan dapat 27. Di mana 27 itu adalah 3 dikalikan 9, 3 dikalikan 3. Sehingga akar dari 432 kita bisa tuliskan sebagai 4 kuadrat dikali 3 pangkat 3. Nah, apakah 4-nya harus menjadi 2? Boleh ya, kalau jadi 2 juga boleh. Nanti bisa dituliskan sebagai bentuk akar dari 2 pangkat 4 dikalikan berarti 3 pangkat 3. Oke, kita berangkat dari yang kanan ya. Kalau sudah, gimana cara mengeluarkan dari tanda akarnya? Kalau bentuk bilangan kuadrat seperti ini, kemudian di sini akarnya pangkat 2, maka mengeluarkannya gampang. Kita sudah hafal bilangan-bilangan kuadratnya. Tetapi kalau seperti ini, ingat ya, bentuk di sini adalah 2, maka mengeluarkannya kita pakai sifat ini nih. Nah ya, kita pakai sifat ini. Kalau kita punya akar mau kita keluarkan, maka kita bisa pakai sifat ini. Maka 2-nya itu adalah 4 dibagi 2. Kemudian bagaimana dengan 3? 3-nya kalau kita bagi 2, ini nanti bukan bilangan bulat.
Kalau si 2-nya kalau kita bagi 2 dengan bilangan bulat, maka kita punya 2 pangkat 2. 3-nya itu kalau dilihat pecahannya itu adalah 1/2. Nah, artinya nanti kita akan pakai ya yang pangkat 1 yang besar ini yang ada di luar 3 pangkat 1. Akar, nanti di sini si 2-nya itu adalah yang ini, dan 1 si pembilangnya itu berada di dalam. Ya, mungkin kalau pangkat 2 nanti nggak terlalu kelihatan, nanti ada contoh lagi yang lain sehingga teman-teman bisa lihat. Oke, kita akan langsung latihan soalnya ya. Di sini kakak punya, kita mau menyederhanakan bentuk akar dari 1440. Sekali lagi, boleh dalam perkalian faktor prima atau perkalian faktornya yang menurut teman-teman bisa membantu dalam menyelesaikan soal ini. Sebagai contoh, di sini kakak cukup sebetulnya 10 dikali 144 ya. Ini akarnya akar pangkat 2, maka kita punya akar dari 10 dikali 144. Di mana 144 ini adalah bilangan kuadrat dari 12 kuadrat ya. Sehingga dia bisa keluar dari si akar pangkat 2 ini menjadi 12 akar 10. Gampang ya, jadi kalau bilangannya masih mudah seperti ini, nggak harus teman-teman jabarkan sampai dalam banget. Tetapi berbeda kalau seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan mungkin teman-teman akan nggak kepikir ini berapa ya perkaliannya ya. Bilangan kuadratnya berapa? Nah, kita akan bingung. Nah, maka teman-teman di sini boleh banget kita gali lebih dalam. Maka tidak harus bilangan prima ya. Misalkan teman-teman terpikir ini belakangnya 3, ada banyak 7-nya, mungkin bisa dibagi 9, coba aja dibagi 9. Ternyata kalau dibagi 9, kita akan mendapatkan hasil 3087. Kira-kira bisa dibagi 9 lagi nggak? Dicoba aja dibagi 9 lagi. Kalau dibagi 9 lagi ternyata dapat 343. Kalau nggak bisa dibagi 9 berarti bagi 3 aja gitu ya. Kita mencari jangan-jangan bisa dibagi 3 supaya nanti bisa dapat 3 pangkat sekian. 343, nah ini bisa dibagi 7 sehingga dapat 49, kita punya 7, kita punya 7. Sehingga penulisan dari akar ini kita akan punya itu adalah akar dari 9 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 3. Maka kalau kita lihat di sini 9 pangkat 2 bisa keluar langsung menjadi 9. Sedangkan 7-nya kita bisa bagi si pangkat si 7-nya dengan pangkat dari si akarnya dengan menggunakan konsep ini. Nanti kita akan punya 7 pangkat 3/2 atau 7 1/1/2. Sekali lagi berarti yang bilangan bulat berada di luar. Kemudian yang 2-nya ini adalah pangkat akarnya. Kemudian sisanya yang 1 ini akan menjadi di sini. Sehingga kita akan punya di sini 63 akar 7. Gitu ya, cukup mudah ya. Kita sekarang coba begini, gimana kalau bilangan yang sama sekarang dipangkatkan 3 gitu ya, akarnya akar pangkat 3. Tadi kita cek di sini itu adalah 9 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3 ya. Kita boleh tuliskan dulu di sini, maka kita punya akar dari 9 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. Kesannya 9-nya nggak bisa keluar dari akar, tetapi ini pangkat 3 ya, karena ini di bawah ya. Kalau kita bagi menggunakan cara ini, kita dapatnya 2/3. Belum ada bilangan bulatnya, belum ada yang bisa keluar dari tanda akar. Nah, tetapi jangan lupa 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi kita bisa tuliskan dia, ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali 7 pangkat 3. Berarti kita akan punya di sini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4 dikali 7 pangkat 3. Oke, 7-nya bisa langsung keluar ya, 7. Nah, kemudian 3 pangkat 4-nya kita bagi nih, 4 bagi 3 pakai konsep ini. Maka kita akan punya 3 pangkat 1, 1/3. Sekali lagi, bilangan bulat ada di depan, 3 pangkat 1 gitu ya. Kemudian kita akan punya akar. Kita akan punya akar di sini. Dan si bilangan penyebut 3 ini adalah pangkat dari akarnya. Kemudian si 1 ini, itu akan menjadi pangkat dari bilangan yang ada di dalam. Jadi kita akan punya sini 3 pangkat. Karena berikan contoh sedikit, kalau misalkan kita mencari akar 3 pangkat 5 dengan akarnya itu pangkat 3 ya. Sama nih, berarti 3 kita bikin 5 dibagi 3. Dapatnya adalah 3, 1, 2/3. Berarti nanti kita bisa tuliskan 3 akar. Nah, seperti berikut. Kemudian sini kita punya 3 ya. Kemudian kita cek nih, berarti penyebutnya itu ada di sini. Nah, ini pangkat 1 yang besar, itu ada di sini ya 1. 2-nya itu ada yang di dalam. Sehingga nanti hasilnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 9. Itu adalah bentuk sederhananya, di mana 9 ini udah nggak bisa keluar dari akar pangkat 3-nya. Oke, sudah cukup bisa. Sekarang kita coba yang terakhir di video kali ini, yang melibatkan variabel ya.
Artinya kalau ketemu operasi seperti ini ya, ada atas, ada bawah, ada perkalian, ada pembagian, di bawah si tanda akar, teman-teman sederhanakan dulu. Target kita itu kita mau bikin akar pangkat 5, ini A pangkat berapa, B pangkat berapa. Jadi targetnya adalah itu. Sehingga kalau kita kalikan dulu ya, kita pangkatkan dulu pangkat negatif satunya, kita pangkatkan ke sini pakai sifat-sifat eksponen, maka kita punya A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 2. Sedangkan si negatif 3 yang ada di bawah, kita punya A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 9. Oh, ini kakak ubah sedikit ya, soalnya menjadi pangkat 4. Ya, oke ya. Lanjut. Nah, di sini kakak punya berarti tinggal kita kaliin aja, yang atas kita bereskan. A pangkat 7 dikali A pangkat min 3, berarti pangkatnya dijumlahkan menjadi A pangkat 7 ditambah min 3, atau sama aja A7 kurang 3. Begitu juga dengan si B pangkat 9 ditambah negatif 2. Yang ini berarti yang bawah A pangkat negatif 3 ditambah negatif 9. Ini kakak dikurang negatif 3 ya. Dan B-nya pangkat negatif 9 ditambah 4. Nah, tadi kakak sedikit keseribet ya. Kakak pikir ini A, ternyata ini B ya. Jadi kita perlu hati-hati di sana. Dan berarti sekarang kita punya A pangkat 4, B pangkat 6 dibagi A pangkat min 6, B pangkat min 5 ya. Berarti sekarang atas sama bawah tinggal pembagian, berarti menggunakan kembali sifat dari si eksponen, berarti kita punya A pangkat 4 dikurang negatif 6, B pangkat 6 dikurang negatif 5, nanti kita akan punya A pangkat 10, B pangkat 11 ya. Berarti cara mengeluarkannya sama, tinggal dibagi pakai konsep ini, maka kita punya A-nya pangkat 10 dibagi 5, B-nya pangkat 11 dibagi 5. Berarti kita punya A pangkat 2, B-nya pangkat 21/5 ya. A pangkat 2 udah beres. B pangkat 21/5, maka B pangkat 2-nya bisa di luar tanda akar. Ya, kemudian di sini kita punya penyebutnya 5, berarti ada di sini. Kemudian kita punya B, dan kita punya pembilangnya itu adalah pangkat 1, berarti B pangkat 1. Ya, sehingga hasil akhir dari penyederhanaan bentuk ini itu adalah A kuadrat B kuadrat akar pangkat 5 dari B. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk video berikutnya kita akan belajar bagaimana operasi-operasi dari bilangan akar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legorules. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legorules, dan juga follow Instagramnya Legorules. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.